Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa lagi di dalam CK7 Online Bible Study pada malam ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 29. Nah, ini berbicara tentang kebun anggur Nabot, ya. Nah, sebelum itu kita akan berdoa, kita akan menyembah Tuhan. Minta hikmat dan wahyu boleh turun atas kita supaya kita bisa mengerti pembelajaran kita pada malam hari ini. Baik, mari kita satukan hati datang kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Shikara bayana bayana bayana, haleluya. Ora bayana bayana masih, haleluya. Ya Tuhan. Ora basyana bakara bayana masih. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya,
satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau sungguh berarti. Arti kehadiran-Mu. Oh, ribiara lama shandara bayana mayana lambo. Syaralama syandaralama. Terima kasih buat kehadiran. Kiralama takarala bayaranamu. Oh, Syaralalama yasi. Terima kasih. haleluya. Terima kasih, terima kasih. Bapak, kami bersyukur. Terima kasih buat malam hari ini. Kami akan melanjutkan pembelajaran Bible Study kami.
Kiranya hikmat dan juga pewahyuan boleh turun atas kami semua yang di rumah-rumah juga, supaya kami boleh belajar malam ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati pikiran kami untuk kami belajar malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Baik ya Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan, kita lanjutkan ya pembacaan kita dari 1 Raja-Raja pasal 21. Nah, pembacaan ini saya akan bagi beberapa perikop ini ya, beberapa grup begitu. Nah, pertama kita akan baca di ayat 1 sampai 3 dulu ya. Di sini dikatakan firman Tuhan, judul perikopnya kebun anggur Nabot. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yizreel mempunyai kebun anggur di Yizreel di samping istana Ahab raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik, dan pada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Ya, baik ya Bapak Ibu, di ayat yang 1 sampai 3 ini ya, itu menceritakan di mana Nabot itu ya, seorang pemilik kebun anggur itu tepat berada di samping istananya Ahab begitu ya. Nah, Ahab itu ingin kebun ini karena apa? Karena alasannya persis banget di sebelah istananya ya. Tetapi Nabot itu menolak untuk menjual kebun ini ya, karena dia tidak ingin, dikatakan tadi, memberikan warisan dari nenek moyangnya kepada Ahab ya. Nah, apa sih dasar konfliknya ya? Dasar konflik Ahab sama Nabot ini. Yang pertama adalah bahwa Nabot itu orang yang berpegang sekali kepada tradisi ya. Sedangkan Ahab itu hanya melihat kepada keinginan pribadinya ya. Yang kedua, bagi orang Israel itu Bapak Ibu ya, tanah Kanaan adalah tanah perjanjian. Karena itu adalah tanah yang diberikan Allah kepada Abraham dan keturunannya. Ya, di dalam Bilangan 36 ayat 9 ya, sebagai referensi ya. Sebab milik pusaka itu tidak boleh beralih dari suku ke suku. Tetapi suku-suku orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusakanya sendiri ya. Nah, di dalam perjanjian lama ya, kalau kita bicara tanah dengan orang Israel itu merupakan satu ikatan ya, dua wujud yang tidak bisa terpisahkan begitu. Ya, tanah itu juga menjadi simbol hubungan yang istimewa antara umat Israel dengan Allah gitu ya. Nah, kalau terjadi putus hubungan dengan tanah ya, berarti putus juga hubungan dengan Allah. Nah, itu sebabnya makanya umat Israel ya, termasuk juga si Nabot ini ya, dia mempertaruhkan bahkan nyawanya untuk mempertahankan tanahnya. Jadi itu secara ininya ya, di perjanjian lama itu nggak bisa memang memberikan warisan tanah itu, karena itu adalah warisan dari nenek moyang mereka gitu ya, dan itu memang ada perintah Tuhan juga begitu. Nah, di ayat yang keempat di sini kita baca ya. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal ya. Dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yizreel itu. Kepadanya, tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbalinglah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Ya, Bapak Ibu, di sini kita lihat ya, di ayat yang keempat ini, setelah Nabot itu menolak, ya, Ahab ini ngambek gitu ya. Dia nggak mau makan, ya, dia hanya berbaring di tempat tidurnya dan dia tadi katakan telungkup ya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini ya, karakternya Ahab ini ya, ini sangat kekanak-kanakan ya, karena dia seorang raja tetapi masih
kanak-kanak begitu ya, pakai ngambek segala gitu. Dan ini membuat kita tahu ya, memang ini Ahab ini agak aneh sikapnya ya. Anehnya kenapa? Dia ya kepada rakyatnya sebenarnya dia nggak kejam. Nah tapi nanti kalau kita lihat ya, dia nggak kepikiran tuh, kan dia kedudukannya raja ya, harusnya dia bisa menekan Nabot gitu ya. Nah meskipun Ahab telah melakukan banyak dosa juga ya, tetapi dia nggak pernah tercatat di dalam Alkitab bahwa dia melakukan kekerasan kepada rakyatnya sendiri ya. Nah dia juga seorang penyembah berhala notabene-nya begitu ya. Nah di ayat yang ke-5 dan ke-16 kita lihat di sini ada yang benar-benar ekstrim ya di sini dengan istrinya. Coba kita lihat di ayat yang ke-5 ya. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot, orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Ya. Nah, di ayat yang ke-5 sampai 16 ini, ya Bapak Ibu, kita nggak baca semua karena panjang, tetapi intinya begini. Isabel itu sebagai istri raja ya, justru ekstrim sekali, dia justru lebih dominan, dia lebih kuat. Ya, justru dia lebih memiliki determinasi untuk melakukan sesuatu dengan memanfaatkan kedudukan raja, ya, kedudukan suaminya. Ya, dia sebenarnya adalah otak kekejaman, ya. Dia sebenarnya otaknya, ya. Di sini sangat ekstrim, ya, antara Ahab dengan Isabel ini, ya. Nah, dia lebih kejam begitu ya. Dan dengan menggunakan otoritas raja, ya, dia memfitnah Nabot. Dan bisa juga dengan kuasanya gitu ya, dengan kuasa yang dipakai dari otoritas suaminya sebagai raja, dia bisa merekayasa pengadilan. Ya, di sini nanti kita baca di situ ya, mereka memakai orang-orang Dursila untuk menuduh Nabot yang telah mengutuk Allah dan raja. Nah, akibatnya apa? Sampai akhirnya Nabot itu dihukum mati, ya. Dan tanah Nabot pun diambil oleh Ahab begitu. Ya. Nah, di ayat 17 sampai 26 Bapak Ibu, ya, Tuhan itu tidak tinggal diam kalau kita lihat di sini. Ya, disinilah kita melihat bahwa Tuhan itu benar-benar Allah yang adil. Ya, Tuhan tidak tinggal diam. Melalui Nabi Elia, ya, dia menyampaikan firman-Nya untuk menghukum Ahab dan Isabel setimpal dengan kejahatan yang dilakukan kepada Nabot. Ya, nah Tuhan mendatangkan malapetakannya apa? Dia ingin melenyapkan setiap laki-laki dari keluarga Ahab. Ya, nah kejahatan Ahab ini apa, Bapak Ibu? Ya, memperbudak diri, melakukan kejahatan atas bujukan istrinya Isabel. Ya, kita lihat di sini Isabel ini kalau secara profetik ya, kalau kita lihat ini adalah spirit ya, ada rohnya ya, roh Isabel ini menguasai gitu ya, mendominasi. Nah, ini Ahab sampai dia bisa ini ya, dibujuk sama Isabel, dan itu yang membuat sakit hati Tuhan. Sehingga apa? Tuhan memberikan hukuman kepada Ahab dan Isabel juga begitu ya. Dua-duanya dihukum oleh Tuhan. Ya, karena itu menimbulkan juga sakit hati Tuhan, ditambah lagi dia dengan menyembah berhala, ya, mengikuti berhala. Jadi di sini kita lihat ya, Tuhan itu tidak tinggal diam, Bapak Ibu ya. Dia lihat segala sesuatunya dan dia akan bertindak secara adil. Nah, di ayat yang ke-27 ya, kita lihat di sini, segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya dan mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bapak Ibu, kita lihat di sini ya, ada reaksi Ahab yang positif ya. Setelah dinyatakan firman Tuhan
ya oleh Nabi Elia, ya. Maka Ahab di sini ada tindakan yang positif apa? Dia segera merendahkan diri setelah mendengar firman yang disampaikan oleh Elia. Ya, dengan dikatakan tadi dia mengoyakkan jubahnya, mengenakan kain kabung, dan dia juga berpuasa, Bapak Ibu. Ya, jadi di sini ini juga satu hal yang kita boleh nanti bisa belajar nih. Ya, Ahab itu merespon dengan segera setelah ditegur oleh Allah. Ya, nah ayat 28-29 di sini kita baca ya. Lalu datanglah firman kepada Elia, orang Tisbe itu. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Haruslah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Jadi Bapak Ibu, ketika Ahab itu merendahkan diri, ya, reaksinya setelah ditegur oleh Elia melalui firman Tuhan, maka dia segera menyerahkan diri. Nah, Tuhan ini ya, perhatikan ya Bapak Ibu, luar biasa. Tuhan kita tuh sangat sensitif juga ya hatinya ya. Dia melihat Ahab yang tadinya dia marah begitu ya, tapi lihat respon dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka reaksi Tuhan melihat Ahab, Tuhan itu menunda ya. Jadi ada pengurangan ya, bukan pengurangan ya, artinya ada pertimbangan Allah begitu ya. Berarti Allah itu sungguh lihat hati ya. Lihat orang tuh nggak sekedar lihat muka, tapi lihat hatinya. Ketika dia merendahkan diri, walaupun Allah sedang marah waktu itu, ketika dia lihat reaksinya si Ahab ini, maka Tuhan itu menunda malapetaka pada zamannya dia, tetapi dikatakan dia malah Tuhan itu memindahkan malapetaka itu pada zaman anaknya. Ya, jadi ada penundaan di sini, dan itu bagi kita ya. Kita melihat di sini bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang adil, ya. Dia benar-benar lihat hati kita, ya. Nah, apa yang kita bisa belajar ya dari kisah kehidupan Ahab, istrinya dan juga Nabot, ya. Yang pertama adalah sebagai suami ataupun pemimpin mungkin ya, jangan memperbudak diri untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dengan pengaruh Isabel di sini bisa apa? Bisa aja Isabel di dalam diri kita, bisa aja, ya. Atau di dalam keluarga kita ada Isabel, bisa aja, ya. Atau orang-orang di sekitar kita, ya, yang membujuk kita, yang mungkin membujuk itu ada intimidasinya begitu ya, sehingga kita tidak pernah bebas dari dosa, ya. Nah, ini kita harus waspadai. Ya, jangan sampai kita diperbudak oleh spirit atau pengaruh daripada Isabel yang menguasai, mendominasi untuk hal-hal yang jahat begitu. Ya, yang kedua, ayo kita responi teguran Tuhan dengan cepat. Ya, tadi Ahab kita belajar ya, dia dengan segera setelah mendengar firman itu, dia langsung segera mengoyakkan jubahnya, ya. Dia juga pakai kain kabung dan juga dia berpuasa. Ya, tidak ada kata terlambat bagi kita yang mungkin berbuat dosa ya, itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, karena Tuhan itu melihat hati kita. Ya, ketika hati kita rendahkan di hadapan Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan itu pasti punya kebijaksanaan di dalam keputusannya. Ya. Nah, makanya kalau kita ditegur Bapak Ibu oleh firman, oleh mungkin hamba Tuhan pakai, atau mungkin di rumah ada suami sebagai kepala keluarga, ya, menegur istri mungkin, anak-anak, ya, kita harus hormati, responi dengan benar, ya. Kalau kita memang salah, jangan berdolak-dalik. Ayo kita rendahkan hati di hadapan Tuhan, ya. Lalu kita lihat ya Bapak Ibu, Tuhan itu adalah Allah yang penuh juga dengan keadilan. Ya, Dia menimbang dengan adil gitu. Ya, jadi malam hari ini
kita belajar ya dari kisah Ahab istrinya dan juga Nabot. Hati-hati, yang satu tadi namanya spirit of Isabel. Hati-hati, karena itu mendominasi ya, sampai suami ya, sebagai udah suami si Nabot ini, dia juga punya jabatan raja, tetapi dia kalau udah istrinya ngomong ya, dia sepertinya diam aja begitu, kayak nggak ada, kayak diikat begitu ya, kayak nggak punya kuasa begitu. Tetapi istrinya yang mendominasi. Nah, ini juga di dalam struktur keluarga nggak boleh terjadi ya. Istri itu dia adalah penolong ya, suami itu kepala. Nggak boleh kita bolak-balik, karena nanti juga pasti akan ada masalah ya. Karena itu mari malam hari ini kita belajar dua hal yang inti ini ya. Hati-hati dengan roh Isabel, dan juga ketika Tuhan menegur kita, ayo kita cepat-cepat untuk bertobat ya. Baik Bapak Ibu, mari kita renungkan firman ini ya, dan malam ini pelajaran ini biar kita renungkan ya. Kita minta sama Tuhan untuk melihat hati kita ya. Tuhan itu bisa melihat hati kita Bapak Ibu. Makanya kalau malam ini, kalau mungkin ada kita yang ditegur, ada kita yang benar-benar kena dengan firman ini, maka segera responi dengan bertobat ya. Mari kita berdoa ya. Bapa di surga, malam hari ini kami bersyukur untuk pembelajaran kami. Kami bersyukur buat hikmat yang Tuhan beri di dalam pembelajaran malam hari ini. Walaupun singkat, tetapi Tuhan teruslah firman-Mu, Roh-Mu itu berbicara, memberikan kami pengertian yang lebih dalam lagi. Dan Tuhan, biar malam hari ini dimanapun kami berada, baik kami ada di rumah-rumah, Tuhan menjamah kami dengan firman-Mu malam hari ini Tuhan. Mungkin ada kami yang ditegur oleh dosa malam hari ini. Kiranya Tuhan berikan kami hati seperti Nabot yang segera merendahkan diri dan benar-benar bertobat di hadapan Tuhan. Sehingga Engkau mempertimbangkan, Engkau memberikan keputusan yang adil buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa malam hari ini. Kalau ada di rumah-rumah, mungkin dalam keluarga kami, mungkin di pekerjaan kami, mungkin di lingkungan kami, ada roh Isabel, kami mau ikat, kami mau patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat pembelajaran malam hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Dan malam ini sebelum kami tutup Bible Study ini, kiranya Engkau curahkan berkat-Mu yang terbaik buat kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih karunia dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus pasti datang untuk menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Demikian pembelajaran kita malam hari ini ya. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita.